Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh dalam sebuah kesadaran hamba yang fakir, pedoman, petunjuk, arahan keberadaannya para nabi, para rasul yang tertuang di dalam sebuah kitabnya Al-Quran. Bacaan-bacaan fakta tentang kehidupan, Allah menginginkan sebuah keagungan dan keluhuran pada diri manusia supaya dapat menyatakan selamat kembali kepadanya, menyatakan ya min adra ila rabbina nadhira. Maka kita pertama selalu melatih mendidik diri kita untuk menjadi hamba yang memposisi pandai bersyukur, walaupun mungkin bahkan sampai lodoh ya di apapun, sampai bentuk krusial, semua kalimat pidato apapun pasti ungkapannya mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur. Pada saat kita mendengar kalimat ajakan untuk menjadi hamba yang bersyukur, berarti rekam jejak pikiran kita adalah antumul fuqara ilallah, bahwa menungso itu, kamu itu, kita, kamu dan saya semuanya itu untuk memposisi menjadi hamba yang dalam kefikiran, fakir, sadar pada kefikirannya, sehingga akan menjadi murid, akan menjadi orang yang butuh. Jadi ewane wong sing kuat, memiliki kebutuhan memproses diri kembali kepada Allah, sehingga semua aktivitasnya menjadikan kita itu butuh kepada Allah. Segala proses yang kita lakukan itu karena kita butuh kepada Allah. Belajar kamu karena butuh kepada Allah, berkarya kamu karena butuh kepada Allah, mengajarnya juga karena butuh kepada Allah, ngikuti tandur tandang gawe karena butuh kepada Allah, gambarnya karena butuh kepada Allah, menulisnya karena butuh kepada Allah, karena kuat butuh kepada Allah sehingga kita melakukan bentuk menulis kita. Karena butuh kepada Allah akan terkoreksi dalam perilaku-perilaku positif. Jadi menjadi lembaran butuh. Berbuat baiknya karena butuh kepada Allah. Respon, respek, pedulinya karena butuh kepada Allah. Disiplinnya karena butuh kepada Allah. Belajarnya karena butuh kepada Allah. Meningkatkan skill keterampilan karena butuh kepada Allah. Pinter ngalah mereka butuh kepada Allah. Jadi kalau kita balik berarti orang yang suka membuli, orang yang suka
merusak diri, merusak lingkungan, merasa orang lain, sadar atau tidak, sesungguhnya ini adalah pencerminan orang-orang yang tidak butuh, orang yang lalai. Sopo sing lali kepada Allah, bentuknya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan sunnah, maka Allah akan melalaikan terhadap dirinya sendiri. Orang yang lupa kepada diri sendiri itu nggak bisa evaluasi, koreksi diri, tidak bisa melihat kekurangan diri, kelemahan diri. Kalaupun berbuat ada unsur, ada kemauannya nafsu, makanya kekuatan rasa syukur kita karena kita butuh kepada Allah sehingga kita akan menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik, pencermat yang baik, berlatih kangelane jiwa raga menjadi dalam ridhonya Allah. Dan kekuatan rasa syukur dan sholawat itu berada di dalam sebuah perilaku sholat, bahwa inna a'toina kal kausar, kesadaran kita atas sebuah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita banyak. Dan sering sekali kita mendengar tentang kalimat hadis as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiange agama. Tapi kita makna ini utuh itu ya. Berkali-kali saya matur tapi sambil mengingatkan kita untuk mencermati keberadaan kita, bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, tiangnya kehidupan. Seperti apa sih? Jadi sholat itu jadi tiang dalam kehidupan. Adin dalam pengertian kehidupan itu sendiri. Kalau dikatakan tiang, dia akan menegakkan bangunan supaya tetap berdiri kokoh, akan melindungi orang-orang berada di dalamnya dari panas, dari hujan, dari pencuri, dari dingin, dari kepanasan. Pada saat kita berada di dalam bangunan itu, sholat itu adalah tiang agama, din, tiang kehidupan. Berarti adin, kehidupan yang berada di dalam satu sistem terarah, terukur, memiliki tujuan, ruh tujuan, mengenali tujuan. Maka dikatakan bahwa man aqammaha faqad aqamaddin, sopo yang menegakkan, siapa yang menegakkan agama, menegakkan kehidupan, menegakkan sistem, maka dia sama saja telah menegakkan satu kehidupan, menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang hadamaha, siapa yang merusak, merobohkan, faqad hadamaddin, maka dia adalah peroboh agama. Jadi apa sih yang dikatakan bahwa aqamaddin? Apa yang ditegakkan? Adin itu ada tatanan lahir, ada tatanan batin. Jadi agama dalam pengertian kehidupan itu ada tatanan lahir, ada tatanan batin. Ini untuk sama-sama kita tegakkan di dalam diri kita, dalam menjalani kehidupan bersama, untuk keselamatan diri kita.
kita menegakkan tatanan lahir, akalnya, pendengarannya, telinganya, matanya, pencermatannya, lesannya, mulutnya, pembicaraannya, tangannya, kakinya, bagaimana menegakkan adin, ke sosialnya, bagaimana kita menegakkan yang dasar pijakan penegakan adin ini, wala tatafarraqu. Bagaimana untuk tidak berpecah belah ini dalam satu wujud adanya aktivitas atau kegiatan yang menunjukkan rasa bersama, pedulinya. Kan itu. Jadi kalau kita menegakkan adin, sholat itu menegakkan adin. Karena yang menjaga fasya'ul munkar hanya dengan sholat juga. Jadi sholat dalam pengertian, karena ada tatanan lahir, ada tatanan batin gitu ya. Tatanan ki ora trimo lahir tanpa batin, ora mung batin tanpa lahir. Tatanan lahir nek tanpa batin itu akan dicengkram oleh keinginan nafsu, pencitraan, salah sasaran, salah tujuan. Kita tuh kehidupan di dunia yang menggunakan rogo ini kan kita kan murid, sebutannya kan, maka kan kita kan murid, uridu, murid, semua murid. Sebutan dunia enek guru, enek ustad ya, enek kiai, enek ulama, enek habib, habibah, atau enek bah-bah no. Itu semuanya murid. Murid itu orang yang memproses diri dalam kehidupan. Murid itu orang sing gelem proses dirinya dalam kehidupan ini. Jadi semua kita lahir sampai selesai di dunia ini disebut sebagai proses murid, sesuai dengan tahapannya, sekuensial gitu ya. Ada tahapan sesuai dengan umurnya, keadaan, situasi. Itu sekuensial. Kita murid, berarti kita tuh murid dari kehidupan. Kemudian proses kemuridan ini, proses memproses diri, ijazahnya itu kan talqin, ijazahnya itu talqin. Talqin itu pengesah, penunjukan. Jadi saat tertalqin meninggal dunia kan orang mengatakan demikian, enek sing mati majas, mati dipendem, mati ikhtiar, yang kedua. Jadi ada mati majas, mati simbol. Jadi wong mati kayak mati simbol, rogone wae ketoke mati, tapi ruhiyahnya yang dalam batin itu nggak merasakan mati kecuali pulang atau nggak pulang begitu. Ini ada satu kekuatannya adalah sholat. Jadi sholat tegaknya adin. Maka pada saat Allah telah memberikan anugerah yang banyak, sudah merupakan kewajaran layak seharusnya kita mengatakan demikian, walaupun faktanya kita juga berat untuk melakukan memposisi menjadi hamba yang fakir sebagai murid. Sudah selayaknya keniscayaan kita
bahwa kita belajar berkarya, berbuat dalam satu proses pemberdayaan diri, budidaya, berinovasi, berkreasi, memberdayakan potensi dirinya, berpikirnya, melihatnya, mendengarnya, menyimaknya, mencermatanya. Itu sebenarnya adalah merupakan keniscayaan seseorang yang butuh berproses kembali kepada Allah. Itu jadi nek iki memang kuat butuh kembali kepada Allah, ya berdayakan diri, bangun lingkungan kamu, lingkungan sekitar kamu, teman-teman kamu bersama seperti kamu, keinginan untuk menjadi cerdas, keinginan untuk menjadi pinter. Tapi itu bukan cerdasmu duduk pintermu, begitulah ya. Cerdas sebagai murid, cerdas sebagai hamba. Bagaimana kita menjadi cerdas sebagai murid, cerdas sebagai hamba? Sadar bahwa lahir ini alat untuk dapat berproses, memproses yang batin, memproses inti manusia untuk dapat kembali. Karena inti lulus itu engkau nek wis meninggal. Podokar sebenarnya nggak beda kowe iki nek bar lulus SD, nek lulus di SMP, nek lulus di SMA, sing nerusne, nek lulus di STT sing terusne, atau di perguruan tinggi, sehingga apa berarti berhenti sekolah. Kehidupan itu semua adalah proses sesuai dengan tahapan sekuensialnya. Semuanya untuk berproses dari lead self, kemampuan memimpin diri, berangkatnya kemampuan mengelola diri. Kemandirian atau apapun istilahnya gitu ya, kan kita menjadi panjang. Jadi setelah kita memiliki kesadaran anugerah yang telah Allah berikan ini, fasoli untuk nyambung, untuk sholat, untuk zikir, untuk mengkaitkan, ini yang lahir. Jadi tugas kamu, kewajiban kamu, kesadaran murid, membangun lingkunganmu itu terbentuk budaya belajar, budaya inovasi, bahkan mungkin budaya kreatif, bahkan mungkin budaya inovasi, budaya komunikasi, budaya musyawarah. Jadi budaya membuli, budaya malas. Kalau kamu malas, gak gelem masuk kelas, gak gelem mengikuti sesuatu, jika kamu memang terpaksa malasnya wis sikile gak kena iki mlaku saking malese, nganti diseret wae kaya watu pomone, maka yang bisa kamu lakukan, ojo membuli dan jangan mempengaruhi supaya yang lain juga punya penyakit malas seperti kamu. Biasanya orang itu semakin gak punya skill, semakin penyakit malas, semakin suka membuli. Ini cenderung mencari teman yang sejawat. Kalau nggak ada, maka akan membentuk orang lain supaya memiliki perilaku seperti dia. Sehingga kalau dia menjadi orang yang mudah panik dan bingung, ada temannya yang juga nggak kalah bingung. Saat seseorang itu mudah bingung dan panik, semakin kita tidak bisa mensikapi keadaan seperti seseorang yang semakin tidak memiliki, sayang maksud skill itu aja ndelok kono-kono begitu. Setiap orang punya skillnya masing-masing, setiap orang punya skillnya masing-masing. Skill itu bukan dilihat dari sebuah posisi, apakah bupati lebih skill daripada tukang batu, bukan ini perbandingannya.
orang yang masuk terampil. Saya mendefinisikan terampil seperti yang diungkap oleh Mbah Yai. Wong sing terampil ku wong sing pinter menyesuaikan diri, pandai komunikasi. Itu definisinya Mbah Yai tentang makna skill. Fasoli li rob, nyambungo untuk robmu, sebab kamu itu telah Allah anugerahkan potensi yang luar biasa yang menyertai Rahman dan Rahim, yang menyertai di dalam diri kamu. Berdayakan sesuai dengan tingkatmu masing-masing. Ojo, maka kan dalam bacakan apa depe apa colote ya. Sesuai dengan depe apa colote itu kamu jadi apa, umur berapa, sekolahnya di tingkat apa, ini disebut sebagai setingkat mampunya masing-masing. Gak ngayaworo. Wong kan mugro sanawang sinawang aja kok. Oh penake sing dadi ustad bagi petani, sing nggone ustad penake dadi petani gak gawe soal kan gitu. Hanya sawang sinawang. Penake sekolah di luar negeri, sing negeri tibake penak sing di omah, begitu kok. Jawab sinawang. Semakin kita nggak memiliki identitas diri kita nggak memiliki identitas, kita akan semakin sulit memecah kebuntuan. Identitasnya apa sih? Kita rasional. Kalau kamu cinta kepada diri kamu, cintailah diri kamu. Cinta itu bukan ego. Cinta itu bukan karena nafsu. Saat apa? Saat cinta itu tidak didasarkan oleh nafsu. Cintai diri kamu. Kamu yang mana? Kamu yang berada di dalam diri. Kamu yang berada di dalam anfus kamu. Cintai anfus kamu. Cintai diri kamu, cintai anfus kamu. Saat kamu cinta kepada diri kamu sendiri, maka kamu akan mengetahui bahwa kamu itu dari umat yang satu, sehingga semua adalah saudara. Kepedulian akan terbangun. Orang yang ego yang dimaksud itu adalah jasad dia. Pemenuhan hanya untuk bersifat kesenangan jasad dia. Maka fasoli sambung duwe kuping fasoli ya, ini kan orean antarane sing lahir sebatin itu ya. Jadi ini bisa nampa penjelasan inna a'toina kal kausar, Allah telah memberikan maka sholat 5 waktu kan begitu. Enggak hanya begini penjelasannya. Kita gunakan logika coba. Karena semua nek wong maca terjemah kabeh itu unine salatlah dalam kurung salat 5 waktu. Ayat ini turun kalau ngomong dalam satu kemajelisan ulama. Ya. Ayat ini turun ke-14. Wahyu yang ke-14. Kuwi iki go monyuk-monyuk eneke perintah salat. Waduh. Piye uteke ayo logikane. Allah telah memberikan anugerah maka sholatlah 5 waktu. Bagi saat Nabi di Mekah, saat Nabi Yusuf 41, 42, perintah sholat itu 54. Yang entah orang ada perintah sholat cung gitu. Tapi terjemahannya kabeh unine fasoli, maka sholatlah dalam kurung 5 waktu, rukuk sujud. Ayat iki kira ngene sholat perintah 5 waktu kuwi itu loh, jik 50
itu. Jadi apa yang dimaksud dengan fasoli? Jadi fasoli itu maka sholatlah. Nyambung kok, kowe iki duwe tangan ya sholat to, kayak ana trampil. Duwe mripat sholat to kan gitu toh. Ora kok kowe iki kowe iki padha karo ngene lho ya, sesungguhnya ujian ki angel, fasoli maka ngerpeo kan gitu loh ya. Itu kan itu nyambung namanya. Nyambung karo perilaku. Nek konangan ya tompolan konsekuensi nih kan gitu. Fasoli maka dalam hari ini nyambung kok. Nek gak iso fasoli nyambung kok takoo kan gitu. Ada sebuah kesadaran. Fasoli lirob. Nah, ini kan kemudian dalam hal batin itu zikir, dalam hal nadhiron, dalam hal musyahidan itu kesadaran bahwa diri yang berada di dalam anfus. Dalam hal nadhiron keterbimbingan enak sing nuntun, musyahidan nadhiron. Wabasiron, jadi bukan hal yang tampak lahir. Oke, kan. Kemudian lirob untuk berada di dalam sebuah sistem guru-guru dalam bahasa kita. Lirob, persembahkan untuk Tuhan kamu, persembahkan untuk keselamatan kamu. Lirobbika wanahar, dodo gejolake batin. Wanahar itu berkorban, dimaknai nyembelih. Jadi ada saat wanahar itu orang yang dodo ngelego dadane menghadap ke depan. Aja wedi takok, nek gak esok aja wedi tanya. Nek pengen terus aja wedi kangelan melampaui pulau. Wanakar. Walaupun ada sing ngolok-ngolok, kowe iki beda karo lingkungannya rusak, kamu baik sendiri. Wanakar, dodo. Karena mereka yang membenci, mereka yang tidak melakukan apapun, nggak punya keterampilan, memang sukanya membuli gitu. Maka ya namun engkau jadi difahami kemudian berarti gak sholat, nggak saking ngomong terkait dengan inak atau nakal kausar ini. Sholat yang berkaitan 5 waktu, sholat ini tetap